Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab rangkaian arus bolak-balik. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan menghitung nilai daya rata-rata pada rangkaian seri RLC. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada sebuah rangkaian seri RLC dengan nilai R 8 ohm, nilai reaktansi induktif 6 ohm, kemudian nilai reaktansi kapasitif 12 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik yang memiliki nilai tegangan efektif 150 volt. Pertanyaannya adalah daya rata-rata yang diserap rangkaian itu berapa watt? Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Karena yang diketahui adalah rangkaian seri RLC, kita gambarkan dulu rangkaian RLC-nya ya. Jadi diketahui di soal bahwa nilai R-nya adalah 8 ohm, rangkaian ini memiliki reaktansi induktif 6 ohm, reaktansi kapasitif 12 ohm. Terhubung dengan sumber tegangan yang mana nilai tegangan efektifnya 150 volt, ditanya daya rata-rata yang diserap. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Di sini lihat dulu ya, ada beberapa step perhitungan. Karena sudah diketahui di soal nilai R, XL, dan XC, berarti langkah pertama kita hitung dulu impedansi Z. Formulanya adalah Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL dikurangi XC dikuadratkan. Masukkan nilai R-nya 8 ohm, XL-nya 6 ohm, XC-nya 12 ohm. Sehingga Z sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 6 dikurangi 12 dikuadratkan. Kalau kita hitung, 8 kuadrat adalah 64, 6 dikurangi 12 hasilnya negatif 6. Negatif 6 kalau dikuadratkan hasilnya adalah 36. Sehingga kita tuliskan Z sama dengan akar dari 64 ditambah 36. 64 ditambah 36 hasilnya adalah 100. 100 kalau diakar ketemu jawabannya adalah 10 ohm. Ini langkah pertama, kita dapatkan nilai impedansi rangkaian. Nah, setelah dapatkan nilai impedansi, langkah yang kedua, ini kita simpan dulu ya angkanya ya. Kita hitung arus efektif karena di soal yang diketahui adalah tegangan efektif. Yang mana formulanya arus efektif itu sama dengan tegangan efektif dibagi dengan impedansi Z. Sudah diketahui di soal tegangan efektifnya 150 volt, impedansinya tadi sudah kita hitung 10 ohm. Sehingga arus efektif itu sama dengan 150 dibagi dengan 10. Ini tinggal dicoret angka nolnya, maka kita dapatkan arus efektif itu sama dengan 15 ampere. Sampai sini Sobat 100 paham ya, ini langkah yang kedua sudah kita dapatkan arus efektif. Nah, terakhir untuk menghitung daya rata-rata yang diserap, P itu formulanya adalah P sama dengan I efektif dikuadratkan kalikan dengan R. Masukkan angka ya Sobat 100, arus efektif 15 ampere, hambatannya resistor adalah 8 ohm. Sehingga P sama dengan 15 dikuadratkan kalikan 8. Yuk kita hitung sama-sama ya Sobat 100. 15 kuadrat itu artinya adalah 15 kali 15 ya. 15 kalau dikuadratkan itu adalah 225. 225 kalau dikali 8 hasilnya berapa? Hasilnya adalah sama dengan 450 kali 4 atau 900 kali 2 ya. 900 kali 2 itu sama dengan 1800. Satuannya watt. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, kalau ada soal rangkaian seri RLC sudah diketahui nilai R, nilai XL, nilai XC, diketahui tegangan efektif, ditanya daya rata-rata yang diserap, maka di sini ada beberapa step perhitungan. Langkah pertama Sobat 100, hitung dulu impedansinya pakai rumus ini. Z sama dengan akar dari R kuadrat plus XL dikurangi XC dikuadratkan. Masukkan nilai R, masukkan nilai XL dan XC, lakukan perhitungan, ketemu nilai Z sekian ohm. Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua Sobat 100, hitung arus efektif. I efektif ya. Formulanya adalah I efektif sama dengan V efektif dibagi dengan Z impedansi. Masukkan nilai tegangan efektif, masukkan nilai impedansinya. Ini langsung dihitung saja, langsung ketemu nilai arus efektif sekian ampere. Ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, langkah yang terakhir, barulah kita hitung daya rata-rata yang diserap. Pakai formula P sama dengan I efektif kuadrat kalikan R. Masukkan arus efektifnya, masukkan hambatannya. Ini nilai R-nya ya yang dimasukkan. Ini langsung dihitung saja, nanti ketemu ya. Daya rata-rata yang diserap rangkaian itu sekian watt. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya.
Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau Inggris, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.